Shalom warga kerajaan, berjumpa Anda kembali dalam acara yang Anda kasihi. Dan biarlah hari yang diciptakan Tuhan ini kita bisa bersuka cita dan tahu persis tujuan daripada Tuhan memberikan kita hidup. Nah, di dalam hidup, di dalam kita menulis kisah kita, cerita kita, ya jangan izinkan sekali-kali untuk saudara serahkan halaman yang baru itu ataupun pena kepada orang lain, sehingga orang lain bisa mengacak-ngacak menulis cerita yang hoax, cerita yang jelek sekali mengenai diri Anda. Tetapi hargai satu hal bahwa kisah Anda adalah kisah daripada Tuhan sendiri. Kisah Anda adalah kisah kasih-Nya. Ya. Jadi saya yakin percaya satu hal bahwa semua yang Anda alami hari-hari ini ataupun masa lalu itu adalah untuk memberikan satu colorful, ya satu warna yang cerah untuk masa depan Anda. Nah, salah satu daripada warna yang sungguh ceria adalah pengkhianatan. Ya, Anda tidak salah mendengar bahwa pengkhianatan itu adalah salah satu warna yang indah di dalam kisah kita. Sebab tanpa pengkhianatan kita tidak akan pernah bertumbuh menjadi dewasa. Kita tidak akan pernah mengerti akan arti kehidupan yang sebenarnya. Justru pada waktu kita mengalami pengkhianatan itu, ya, kita mengalami satu dobrakan breakthrough, bahwa kita harus bisa mengampuni, kita harus bisa move on, kita harus bisa lagi bangkit dari keterpurukan kita. Di sanalah kita mengalami Tuhan. Kita mengikut Tuhan bukan karena ya suasana yang baik, berkat-berkat yang luar biasa, tetapi di tengah-tengah hati yang berdarah-darah, kita tetap bisa mengikut Tuhan. Itulah caranya kita mengikut Kristus untuk selama-lamanya. Nah, terlalu banyak kita ini menyakiti satu dengan yang lainnya. Ya, hanya karena perkara yang sia-sia saja. Boleh saya sebutkan pada pagi hari ini perkara yang sia-sia itu cuma spotlight. Orang yang bersinar dari dalam tidak lagi membutuhkan sinar dari luar. Kebanyakan daripada manusia membutuhkan sinar dari luar, membutuhkan spotlight itu untuk mereka diketahui. Tapi setiap orang pilihan Tuhan selalu memiliki spotlight di dalam. Karena roh Tuhan ada di dalam. Di sanalah mereka bersinar dengan gemilang. Dan luar biasa sekali. Mereka tidak butuh lagi perhatian manusia. Tapi yang mereka cari adalah perkenanan Tuhan saja. Nah, ada beberapa spotlight yang saya ingin bicarakan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah spotlight perhatian. Begitu banyaknya orang yang membutuhkan perhatian dari orang lain. Ya, bahasa kerennya adalah narsisme. Seseorang itu bisa cemburu habis kepada sahabatnya karena mereka kekurangan perhatian lagi dari khalayak ramai. Ya, biasanya semua perhatian kepada mereka. Tetapi ketika perhatian itu beralih kepada sahabat, kita tiba-tiba bisa membenci sahabat kita. Ya. Karena kita merasa bahwa dengan hadirat mereka, ya, dengan keberadaan mereka, perhatian kita yang tertuju kepada kita ini berkurang banyak. Itu merupakan satu tanda childishness ataupun kekanak-kanakan masih kuat di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, biarlah saudara bisa bersinar. Walaupun perhatian tidak ada lagi. Tapi satu hal yang saudara harus ketahui. Mata Tuhan selalu tertuju kepada Anda. Spotlight yang sia-sia yang kedua adalah spotlight uang. Ya. Nah, saudara tentunya sudah mengetahui bahwa cinta akan uang itu adalah akar dari segala kejahatan. Nah, kalau orang masih tidak punya uang, biasanya mereka itu humble, biasanya mereka itu sederhana, mereka rendah hati. Ya, tidak tahu lagi kalau tidak punya uang tapi sombong, ya itu keterlaluan namanya. Tapi biasanya orang yang tidak punya uang itu selalu menunduk, ya selalu humble, sederhana. Tetapi kalau mereka sudah punya uang, di sanalah saudara yang mulai drama-drama ini terjadi. Nah, saudara harus tahu bahwa jikalau banyak orang ya ketika mereka masih sengsara, ketika mereka masih kurang uang dan lain sebagainya, semuanya itu masih baik lah, hubungan masih baik, hubungan keluarga masih baik. Tapi setelah mereka diberkati, hubungan jadi kacau, ya saudara tidak menjadi saudara lagi, dan kemudian kita lebih mendambakan, menjunjung worship money ini lebih daripada segalanya.
Saudara, cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Bahkan sekarang, model zaman sekarang ini, perceraian ya ada di mana-mana karena katalis uang ini. Hati-hati, jangan izinkan spotlight uang ini merasuki jiwa Anda. Yang ketiga adalah spotlight kepuasan. Nah, puas kalau melihat orang lain lebih sengsara daripada kita. Orang yang bahagia tidak lagi memusingkan perkara kecil yang memiliki potensi buat menghancurkan apa yang telah mereka miliki. Ya. Justru orang yang sengsara lah yang ingin melihat ada seorang lebih sengsara daripada mereka. Entah ada kepuasan tersendiri mungkin melihat perihal itu. Ya. Bila perlu dijadikan budak atas mereka. Ketika sama-sama jomblo, ya tidak ada masalah. Ketika salah satu daripada grup kita, ya kelompok kita tiba-tiba mereka dipinang, ya tunangan dan lain sebagainya, mulailah kita ini membenci mereka. Kita berkata-kata yang kotor, kita berkata-kata yang kurang benar terhadap mereka. Kita bahkan menciptakan gosip yang memfitnah mereka. Itu merupakan satu spotlight yang hilang daripada kehidupan banyak orang. Spotlight kepuasan. Mereka tidak ingin melihat orang lain lebih bahagia lagi. Nah, saya ingin saudara bayangkan tentang Tuhan Yesus. Bagaimana ketika Tuhan Yesus sadari bahwa dari 12 murid yang dia pilih, ada satu yang berkhianat. Dan semuanya, ke-11-nya sebenarnya, ya, lebih terpusat kepada mencintai diri sendiri daripada mencintai Tuhan seperti yang mereka katakan. Kadang-kadang saya berpikir demikian, apakah Tuhan Yesus itu tidak tahu bahwa Yudas ini adalah si pengkhianat itu? Jelas sekali, dia maha tahu. Ya, dia tahu bahwa salah satu, bahkan Judas ini akan menjadi pengkhianat. Nah, kita ini kan bukan robot yang diatur dengan remote control. Kita ini manusia yang memiliki free choice, free will. Ya. Kalau saya menjadi Yudas, pastilah saya diberi kesempatan untuk bertobat. Memang di dalam cerita ataupun kisah Yesus, itu pasti terjadi. Ada satu pengkhianat. Tapi tidak perlu Yudas itu menggantungkan diri, mengakhiri kehidupannya dengan tragis. Kita tetap bisa menggunakan free choice, free will kita untuk merubah kehidupan kita. Tetapi Yudas tidak menggunakannya. Walaupun Yudas berkhianat dari pandangan Yesus, Yesus tidaklah gagal dalam misinya. Dengan menggunakan segala situasi yang rentan dan tidak stabil ini, iblis melawan dia, iblis menghancurkan dia, iblis menyerang dia. Tetapi tetap saja Yesus tidak gagal karena dia berserah kepada Tuhan. Orang yang memiliki sinar dari dalam tidak membutuhkan spotlight lagi. Yesus sanggup untuk menerima segala hantaman dan tetap berjalan maju. Dengarkan ini, saudara kasih, tidak ada seorang pun yang bisa menjatuhkan Anda kecuali Anda tidak berkemauan untuk bangkit kembali. Tidak ada seorang pun yang bisa membuat Anda jatuh. Asalkan Anda mau bangkit lagi. Firman Tuhan katakan, 7 kali orang benar jatuh. Dia tetap bangkit. Yang ke-8, bahkan selanjutnya. Pengkhianatan, perceraian, berita-berita buruk, gosip, fitnaan, kemarahan, bekas partner, kemarahan dari bekas partner, dan mungkin lagi pinjaman uang yang tidak kunjung kembali. Semuanya itu bagian daripada kisah yang kita tulis di dalam halaman kehidupan kita. Maka di Kejadian 50 ayat 20 bicara tentang kisah Yusuf. Coba dengar ini, saudara. Dengar ini. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Setelah 13 tahun. Ya. Nah, Tuhan Yesus mengetahui bahwa tidak ada yang dapat menghancurkan rencananya.
Oleh karena itu, jangan meracuni masa depan Anda dengan penderitaan masa lalu. Percayalah, selama Anda tidak menyerah kalah dengan kebencian, maka kasih Tuhan akan tetap merekah. Dan kasih Tuhan akan memberkati kehidupan Anda dan saya. Nggak perlu spotlight lagi, saudara. Nggak perlu spotlight orang banyak lagi. Yang Anda hanya cari hanya satu sebenarnya. Spotlight daripada Tuhan. Ketika hidup Anda benar, ketika hidup Anda menjaga apa yang menjadi kesenangan Tuhan dan membenci apa yang Tuhan benci, maka saya yakin percaya spotlight Allah tertuju kepada Anda. Apapun yang dialami Ayub ketika Tuhan membanggakan di hadapan iblis, itulah spotlight daripada Tuhan yang ditujukan kepada orang-orang pilihannya. Jadilah spotlight itu sendiri. Orang yang memiliki sinar dari dalam tidak membutuhkan spotlight dari luar. Tuhan memberkati. Yuk kita doa. Tuhan, berkati anak-anak-Mu. Biarlah hari ini Tuhan, hamba percaya bahwa spotlight daripadamu bersinar terang di hadapan mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin.